Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HSG Harrison Gendeng. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah transformator atau sebuah trafo, di mana trafo ini sering digunakan ya untuk membuat power supply dan macam sebagainya lah. Tentunya kali ini kita akan membahas trafo yang difungsikan untuk supply dari sebuah amplifier. Ya, tadi saya sempat membuka Facebook dan di grup itu ada yang bertanya demikian, trafonya itu panas ya. Mungkin kalau panasnya ya anget-anget kuku, kalau bahasa Jawa bilang ya, orang Jawa bilang itu wajar. Tapi kalau panasnya mungkin lebih dari itu, itu tidak wajar. Di sini penyebab trafo menjadi panas itu sebenarnya banyak macam ya. Dari voltase yang tidak stabil atau voltase listrik itu drop di bawah 220 bisa menjadi penyebab trafo menjadi panas. Voltase di atas 220 juga bisa menyebabkan trafo menjadi panas. Oke, kalau untuk itu kita bahas nanti. Sekarang yang kita bahas, trafonya ini panas pada sebuah power amplifier. Disebabkan karena apa? Nah, itu jawaban saya sangat simpel. Mungkin penyebabnya adalah terlalu besar beban yang harus dipikul oleh sebuah trafo. Itu menjadi penyebab utamanya ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena trafo tidak bisa memikul atau memberikan daya yang diminta dari sebuah preamp yang akan diteruskan ke sebuah speaker. Itu menjadi penyebab trafo panas pada sebuah power amplifier. Contoh, kita menggunakan trafo 5 ampere banci ya, dan trafo tersebut akan digunakan pada sebuah power amplifier bertenaga 400 watt stereo. Berarti per mono dia 200 watt ya tentunya. Nah, sedangkan trafo 5 ampere banci ini kita harus pinter ya, berpikir sedikit untuk menentukan ya sebuah trafo yang akan digunakan pada sebuah power amplifier. Contoh, trafo 5 ampere banci, apakah mampu dia memberikan daya 400 watt ke sebuah kit driver 400 watt tersebut dan diteruskan ke speaker. Di situ yang menjadi penyebab utamanya. Jika trafo tidak mampu, maka dia akan panas. Kenapa dia panas ya? Karena dia akan bekerja ekstra untuk memberikan daya yang diminta pada sebuah power amplifier tersebut. Nah, mengakibatkan trafo tersebut panas. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa trafo 5 ampere banci tersebut, contoh saja ya, trafo 5 ampere banci tersebut hanya bisa memberikan daya sebesar ya kurang lebih, kita ambil bawah aja ya, 150 watt. Nah, sedangkan kit driver tadi itu yang kita gunakan 400 watt dan diteruskan ke speaker. Contoh, masing-masing speaker tadi itu kita gunakan 2 buah speaker, otomatis kalau stereo menjadi 4 speaker ya. Sedangkan satu speaker tadi itu bertenaga 300 watt. Tak usah kita ambil yang 300 watt, kita ambil yang 150 watt. Seumpamanya satu speaker 150 watt kita kalikan 4, berarti total 600 watt.
Total 600 watt tadi itu adalah daya yang harus dihasilkan dari sebuah trafo power amplifier tersebut. Ditambah lagi kurangnya power bank atau kapasitor yang kita gunakan untuk supply power amplifier tersebut. Kalau kita hanya menggunakan sebuah elko ya sebanyak 4 buah atau 2 set, besarannya sekitar 4.700, itu cukup. Tapi kalau kita hanya menggunakan elko, elektrod kondensator, hanya besaran sekitar 4.700 kali 2, ya otomatis trafo Anda akan tewas. Oke, untuk rekan-rekan atau sahabat, gunakan produk-produk yang bagus ya tentunya, atau trafo yang bagus untuk menyuplai dari sebuah power amplifier rakitan yang kita rakit, karena jantung utama memang itu terdapat pada sebuah trafo ya, yang akan kita gunakan pada sebuah power amplifier. Jika trafonya baik atau bagus, dalam arti kata trafonya ya memang kualitas produknya top, maka akan dihasilkan tenaga yang top juga begitu. Oke, yang kedua, penyebab trafo itu panas itu bisa jadi dari sumber arus tegangan listrik. Contoh, kita membuat power amplifier biasanya menggunakan trafo. Untuk input AC atau input listriknya itu biasa kita gunakan 0 sampai 220. Setelah kita gunakan tegangan input seperti itu, bahwa kita tahu di desa kita seumpamanya ya, tegangan input hanya tegangan AC arus hanya menghasilkan 180 volt. Itu juga bisa menjadi penyebab trafo panas. Kenapa? Karena dia akan bekerja keras untuk bisa memberikan induksi ya, induksi pada sebuah kern yang akan dilempar ke gulungan sumber begitu. Kayaknya itu terlalu jauh ya. Intinya saja untuk rekan-rekan, jika ingin membuat power amplifier, contoh kita menggunakan trafo speaker 6 in kali 4, ya betul kita boleh atau bisa menggunakan trafo 5 ampere banci, ya tidak masalah kalau untuk sekedar di kamar ya, di rumah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan trafo 5 ampere banci dan kita menggunakan sebuah speaker itu 12 in kali 4, siap-siap deh bawa air, bawa pasir. Kalau trafonya meledak, kebakar, siram. Oke, sebenarnya sih banyak ya produk-produk trafo yang 5 ampere murni itu yang kisaran harganya hanya 275.000 sekitar itulah. Ada itu produk-produk yang merek-merek ternama seperti merek B dan merek E itu ya kisaran 300.000. Daripada hanya membuang uang percuma untuk membeli sebuah trafo yang kualitasnya buruk, mendingan uang teman-teman disimpan terlebih dahulu, dikumpul dan dibelikan trafo yang lebih baik agar besok kedepannya tidak kecewa dengan hasil yang akan diterima.
Masalahnya kita kalau beli trafo yang biasa aja nanti takutnya malah buang-buang uang, sudah hasilnya nggak maksimal, dan terakhir pingin ganti trafo, besok itu trafo tersebut dibuang, kan percuma. Jadi sebelum merangkit amplifier, siapkanlah dahulu jantung-jantung utama ya dari sebuah power amplifier, seperti trafo, transistor, dan lain sebagainya. Yang mahal-mahal dulu disiapkan, karena trafo ini ya ibaratnya jantung dari sebuah power amplifier ya. Kalau nggak ada itu sih nggak bunyi. Oke, cukup sekian dan terima kasih telah menyimak video dari saya. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanya-tanyakan, karena posisinya di sini sendiri saya buat video ini ekspres ya, ekspres banget ini. Baru cuaca juga hujan, jadi saya ngomong ala kadarnya, nggak ada yang di cut, asal nyeplos. Semoga bermanfaat aja dah untuk teman-teman. Satu hobi, salam satu solder dari saya ya. Jangan lupa subscribe. Ini channel apa namanya nih? Ini ya channel edukasi lah, saling belajar dan mengajar, karena posisinya saya sendiri juga masih belajar. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Let's have a bit of fun till I downfall.